Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama dalam waktu teduh edisi Selasa 18 Januari 2022. Firman kita akan baca 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sebelumnya kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengaruniakan hari baru, kesehatan yang prima, dan penuh sukacita untuk menjalani akan hidup hari ini. Namun sebelumnya, kami rindu firman-Mu menopang kami, menuntun kami, memperlengkapi kami. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman, menjadi pegangan kami hari ini. Karena itu Roh Kudus kiranya memimpin kami, menuntun kami untuk memahami firman Allah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada orang lain yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Tema kita hari ini, apa yang kalian perdebatkan? Apa ratu misi pekai? Ada lagu sekolah minggu, 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Lalu kemudian bersama itu menjadi satu. Sebuah syair ini di mana ketika menyanyikan lagu ini sambil melakukan gerakannya, maka kita akan melihat pertemuan antara jari-jari kanan dan jari-jari kiri akan membentuk sebuah kekuatan karena keduanya bersatu. Seperti halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jauh berbeda yang dialami oleh jemaat di Korintus. Perselisihan atau perdebatan telah menodai kehidupan persekutuan mereka. Dampaknya sangat jelas akan terjadi perpecahan. Sebagai orang yang pernah melayani jemaat di Korintus, tentunya membuat Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan itu. Keprihatinan diungkapkannya dalam suratnya. Ia menyampaikan kepada jemaat di Korintus, jangan ada perpecahan di antara kamu. Bersatulah, bersehatilah. Selanjutnya Rasul Paulus kembali mengingatkan dan membuka pikiran jemaat bahwa selama ini yang ia dan kawan-kawannya beritakan hanya satu, yakni tentang karya Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristuslah pusat iman kita bagi orang-orang yang percaya. Pertanyaan ini jugalah yang akan disampaikan kepada kita selaku jemaat Tuhan di masa kini. Apa yang membuat kalian berselisih?
Apa yang kalian perdebatkan? Soal cara baptisan, soal tata ibadah, soal perjamuan kudus, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai ada perpecahan. Karena label dari semua itu adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu berhentilah memperdebatkan hal-hal yang tidak memberi pertumbuhan. Tetapi hendaklah kita menciptakan keutuhan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kebenaran firman-Mu boleh ada di tengah-tengah hidup kami pada pagi ini. Menanamkan dan mengajarkan kepada kami bagaimana kami orang-orang percaya tetap membangun keutuhan dan kesatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Kami adalah satu tubuh Kristus, dan karena itu kami masing-masing saling memperlengkapi, saling melengkapi, saling membutuhkan dan saling menolong satu dengan yang lain. Kami boleh bersatu memuliakan Allah. Kami berdoa, pesiarahan kami hari ini, ya Bapa, lindungi dan berkati kami semua. Berkati kami dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melayani, dalam beraktivitas. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai gangguan, godaan, dan rintangan. Kami mengerjakan bagian kami, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati umat Tuhan, berkati pemerintah, pemimpin kami di negeri ini. Tambahkan hikmat bagi mereka, anugerahkan kemampuan, mengayomi dan melindungi bangsa dan negara ini. Aparat keamanan juga dianugerahkan kekuatan. Bangsa dan negara ini tetap utuh, kokoh, bineka tunggal ika, tetap kuat dan kokoh di negeri ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang mengatasi COVID-19, juga Tuhan berkati. Peliharakan umat-Mu dimanapun berada. Ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang mengalami goncangan, pergumulan, kesulitan, teguhkan mereka ya Bapa. Orang tua kami menikmati masa tua, kuatkan dan sehatkan. Yang berulang tahun, yang bersyukur karena berhasil, Tuhan sempurnakan syukur mereka, pujian mereka di hadapan-Mu. Dan bila kami semua terpelihara dengan baik dalam bingkai kasih-Mu hari ini. Ini doa syukur kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan.